kawan-kawan kita penuhi area depan pintu ruang yang utama sebelum proses yang berlangsung. Kami hari ini akan diam di depan pengadilan kurang lebih 15 menit sebagai sebuah tanda bahwa kita bersama Fathia Haris, kita bersama keadilan, kita bersama suara rakyat Indonesia. Hidup rakyat yang melawan! Hidup korban! Ya, karena alasannya sederhana, di konstitusi kita itu pasal 28F ya, Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa setiap orang termasuk Haris dan Fathia ya berhak mendapatkan data dan informasi, disebarkannya data dan informasi itu dengan berbagai media yang mereka miliki. Jadi ada perlindungan hak seseorang untuk melakukan itu. Dan Pak Luhut sebenarnya sudah diberikan ruang oleh Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kalau ternyata dia mendapatkan tudingan, tuduhan, ya, pernyataan yang menurut dia salah, dia dapat menyampaikan klarifikasi, bukan melakukan pelaporan. Karena perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa Haris Azhar adalah upaya untuk membuka permasalahan dugaan gratifikasi yang dapat membuat kerugian terhadap negara Republik Indonesia. Jadi sebetulnya koalisi masyarakat sipil itu sudah melakukan pelaporan dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM dan terkait dengan gratifikasinya kepada Polda. Nah, sayangnya untuk yang di Polda Metro ketika mengadukannya aja sulitnya setengah mati gitu. Nah, jadi sebetulnya harusnya yang diperiksa dulu, diadili dulu ini Pak Luhut, bukannya pengadu, bukannya pelapor dalam hal ini Haris, Fathia, dan teman-teman lain. Agustus 2021 atau pada saat terdakwa membuat podcast berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya". Dalam eksepsi kami menuliskan adanya gratifikasi ya 30% saham dan sebetulnya juga ada kaitannya hal-hal tersebut dengan terus ramainya konflik-konflik di Papua. Kita bisa melihat ada 11 kelicikan jaksa. Yang pertama, dia kalau kita lihat ya dalam berkas perkara, dalam dakwaan, misalnya ada yang tidak dilaporkan oleh Luhut, tapi dia kemudian menambah-nambah istilah penjahat. Padahal dalam Undang-Undang ITE jelas ini delik aduan. Yang nggak diadukan tidak bisa kemudian dijadikan sebagai sumber dakwaan. Yang kedua adalah pemisahan dakwaan. Pemisahan dakwaan ini harusnya dia kemudian digabungkan karena dia perkara yang sejak awal dilaporkannya satu, penyidikannya satu, dan juga secara hak asasi manusia dilarang untuk di-split karena akan menjadi memberatkan. Yang ketiga misalnya kita bisa lihat juga harusnya ada peraturan Jaksa Agung dan peraturan Mahkamah Agung terkait larangan melakukan tuntutan pidana kepada orang yang sedang berjuang dalam lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Nah, ini dia kemudian melakukan slap, ya, melakukan tindakan upaya hukum untuk melawan partisipasi publik. Itu diantara yang kami lihat ada banyak kelicikan dan juga ada yang lain misalnya kita lihat ada proses di mana mediasi dia belum berhasil, dia belum melakukan mediasi, tapi dia diputus secara sepihak. Gitu. Tidak dilakukan di kantor Polda Metro Jaya, melainkan adalah di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia. Ini kan ada berbagai pasal yang menurut kita sebagai pasal karet ya, Anzai artikel lain yang kemudian dipertanyakan penggunaannya untuk menekan publik
menyampaikan kebenaran, dan upaya-upaya pemaksaan ini bisa terlihat dalam persidangan. Misalnya Pak Luhut tidak diperiksa dalam proses penyelidikan yang mestinya dilakukan karena semua warga negara kan sama di hadapan hukum. Kalaulah seperti ini tentu saja akan ada dugaan bahwa aparat penyelenggara pemerintahan dan aparat penegak hukum sedang bermain mata dengan berbagai kepentingan. Yang paling mencolok, mereka itu mengabaikan aturan-aturan internal kepolisian sendiri dan juga SKB tentang penanganan Undang-Undang ITE. Jadi harusnya kan didorongnya mediasi dulu. Tetapi ini dengan tidak beretikat baik, tiba-tiba mediasi di stop gitu. Padahal Luhut 2 kali tidak hadir. Nah, selain itu ada banyak sekali surat-surat dari Komnas HAM, dari pelapor khusus PBB yang mengatakan ini kriminalisasi karena mereka sedang menjalankan tugasnya sebagai pembela HAM dan harusnya yang diperiksa perkara pokoknya, mereka harusnya dihentikan gitu. Bayangin kalau Haris dan Fathia saja diadili, berapa banyak orang yang akan takut mengalami hal yang sama, dan kemudian kalau orang-orang itu berhenti menyuarakan keadilan kan berbahaya, kita semua yang akan kena masalahnya. Ya, pertama karena cacat proses penyidikannya, cacat demi hukum. Tadi hal-hal terkait mediasi, terkait edaran yang dilakukan, terkait misalnya harusnya gugatan, harusnya laporan pidana dulu, terkait korupsi itu diproses dulu, terkait slap. Ada sangat banyak aturan yang diterabas oleh penyidik dan juga penuntut. Itu yang kami lihat sebagai tindakan melanggar hukum. Kalau dia melanggar hukum, maka cacat prosesnya. Penyidikan dan penuntutan tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang meringankan terdakwa atau terdakwa yang diperiksa saat penyidikan. Bahwa surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak secara objektif dalam suatu perkara, di mana terdapat perbedaan pandangan saksi ahli yang diperiksa oleh penyidik mengenai dugaan peristiwa pidana sebagaimana yang telah dituangkan dalam berkas perkara atau BAP. Yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia, ini Haris dan Fathia, pembela publik, aktivis hak asasi manusia yang selalu membicarakan perlindungan untuk warga negara. Kalaulah kemudian hak mereka saja sebagai pengacara publik, sebagai aktivis HAM dikriminalisasi seperti ini, apa yang menutup kemungkinan bagi publik untuk tidak dikriminalisasi pula? Jadi perlindungan terhadap Haris dan Fathia dalam perkara ini tidak lain juga perlindungan bagi kita semua, perlindungan bagi hak konstitusional kita, perlindungan bagi hak asasi manusia. Jadi harus dilawan bersama-sama. Sebetulnya kan Haris dan Fathia dan tim pembela mau menunjukkan bahwa kriminalisasi itu tidak boleh membuat kita surut. Kami akan menggunakan dan sudah menggunakan sidang ini sebagai panggung untuk membuka masalah sebenarnya yang harusnya disidik itu Pak Luhut. Juga ada kaitannya dengan pelanggaran HAM dan juga ada banyak kejanggalan dalam upaya mengkriminalisasi mereka berdua gitu ya, yang dilakukan oleh kepolisian dan juga kejaksaan. Itu maksudnya. Jadi harapannya masyarakat bisa bersama-sama memantau dan tidak perlu takut, karena kalau kita takut itulah yang diinginkan oleh kekuasaan.